Halo, selamat datang di Berita Hari Ini. Di sini saya Cahaya Pertiwi Ananda dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Dara Aisyah, MSc PhD. Di sini saya akan membersamai teman-teman semua untuk membahas mengenai kasus begal. Kasus begal masih sering terjadi di mana-mana, khususnya di kota Medan dan sering terjadi di beberapa titik. Analisis kebijakan adalah suatu telaah kritis dalam melakukan riset untuk menghasilkan informasi dan rekomendasi sebagai solusi dari masalah kebijakan yang relevan. Kenapa sih begal ini sering terjadi di kota Medan? Berdasarkan referensi bacaan dan hasil penelitian terdahulu, terdapat 5 faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembegalan, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor pekerjaan, dan faktor narkoba. Di antara faktor-faktor tersebut, yang paling mempengaruhi adalah faktor ekonomi dari seseorang. Karena seseorang tersebut membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, siapakah yang bertanggung jawab atas permasalahan begal ini? Tentunya yang bertanggung jawab dalam menangani kasus begal ini adalah pemerintah Kota Medan, khususnya Bapak Wali Kota dan aparat kepolisian. Namun, kurangnya aparat yang terlatih dan perhatian terhadap kasus ini menunjukkan bahwa mereka tidak perhatian dengan keamanan dan keselamatan masyarakatnya. Mereka juga tidak memprioritaskan keselamatan masyarakatnya. Hal ini juga menimbulkan stigma buruk kepada kinerja pemerintah maupun kepolisian setempat, karena mereka dinilai tidak becus dalam menangani kasus ini. Bagaimana kasus ini dapat ditangani? Kasus begal ini perlu kita telah kritis dan perlu untuk mendapatkan solusi agar kasus ini dapat dituntaskan. Peran dari pemerintah yang bisa dilakukan yaitu salah satunya mengatasi dari faktor penyebab dari seseorang melakukan aksi begal ini. Misalnya faktor ekonomi. Pemerintah bisa melakukan perluasan lapangan pekerjaan agar pengangguran dapat berkurang. Selain itu, pemerintah juga bisa memperkecil kesempatan untuk para pelaku begal beraksi. Misalnya membuat penerangan jalan dan memasang kamera pengawas yang merata. Berkoordinasi dengan warga setempat untuk melakukan patroli ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan setempat. Di mana sebenarnya peran aparat kepolisian dalam menjamin keamanan dan keselamatan masyarakatnya? Polisi harus cepat tanggap demi keamanan masyarakat, dan dalam melayani aduan masyarakat, pihak kepolisian harus berada di pihak korban pembegalan. Diperlukan ketanggapan dalam hal pelayanan kasus ini, bukan malah laporan korban ditolak, Pak. Pada kenyataannya, tingkat pengangguran terbuka di Kota Medan mencapai 8,3% di tahun 2024. Angka tersebut terbilang yang paling tinggi dari kabupaten atau kota lainnya di Sumatera Utara. Bagaimana Pak Wali Kota menangani angka pengangguran ini? Karena hal ini merupakan salah satu faktor penyebab aksi begal loh. Selain itu, patroli dari Pak Polisi juga seharusnya bukan dilakukan di kota saja, Pak, melainkan perlu juga dilakukan di daerah yang terbilang jauh dari pusat kota atau daerah yang berada di pedalaman. Jadi, pelaku begal tidak memiliki celah untuk melakukan aksinya lagi. Percuma saja ada mobil patroli dengan spesifikasi canggih, tetapi tidak ada kerjanya itu mobil. Hingga saat ini masih muncul pertanyaan, kapan terjaminnya keselamatan dan keamanan bagi masyarakat? Apakah Bapak Wali Kota dan aparat kepolisian mampu menjamin solusi yang relevan? Maka dari itu, analisis kebijakan publik dipergunakan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan anggap remeh kasus begal ini dong Pak Wali Kota, dan jangan menunggu berita naik baru bertindak, karena ini menyangkut keamanan serta keselamatan masyarakat loh. Kasus perlu ditelaah kritis untuk menghasilkan solusi yang tepat bagi masyarakatnya, dan bersifat jangka panjang bukan musiman.